Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, SW Channel. Oke, terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang setia kepada channel saya. Kali ini saya ingin mengulas sebuah langkah-langkah menjadi seorang advokat. Banyak teman-teman bertanya, bro, kalau udah gelar sarjana hukum itu apakah sudah advokat? Oke. Menurut jawaban saya kepada sahabat-sahabat saya kemarin itu belum tentu, karena selepas lulus S1 mendapatkan ijazah ya, asli ini saya lulusan Muhammadiyah Surakarta, lulus di sana ya kan. Nah, setelah itu mahasiswa baru ini bisa memilih, bisa menjadi notaris, bisa menjadi advokat, bisa bekerja di instansi pemerintahan, kejaksaan, kementerian dan lain-lain kan gitu. Nah, jadi kalau advokat itu syaratnya apa sih? Langkahnya apa sih? Nah, di sini langkah pertama kita harus mengikuti ujian, atau bukan ujian ya. Pertama itu adalah pendidikan khusus profesi advokat atau PKPA seperti ini. Nah, teman-teman yang lulus sarjana hukum, teman-teman harus mengikuti pendidikan profesi advokat. Nah, teman-teman harus menempuh itu dulu. Selanjutnya, setelah itu lulus mendapatkan sertifikat tadi ini, teman-teman juga harus mengikuti ujian profesi advokat. Nah, ini apa sih ujian profesi advokat? Ujian profesi advokat itu ujian setelah kita mendapat ini adalah syarat utama, dan gelar sarjana tadi, sarjana hukum, kita baru bisa mengikuti ujian profesi advokat. Nah, ujian profesi advokat ini semua materi hukum ada ya, lebih. Terus pertama ada pilihan ganda, setelah itu esai itu ada membuat surat kuasa dan membuat gugatan. Nah, selanjutnya apakah sudah lulus ujian advokat itu langsung jadi advokat? Tidak, teman-teman harus magang. Waktu itu saya mengalami magang. Saya pernah ikut Tarida Sondang Siagian, halo Pak, terus Micet Lawyer yang waktu itu dipimpin oleh Michael Agustin. Pak, terima kasih. Dan Esenko Pak Lutfi Setiawan. Oke. Nah, di situ ternyata dalam praktek banyak hal. Jadi teman-teman juga harus mengikuti prosedur ini. Berdasarkan undang-undang advokat juga kita harus magang kan gitu. Nah, pengalaman saya banyak belajar dengan senior-senior di sana, dan sampai hari ini pun saya tetap sharing kepada senior-senior advokat yang sudah melalang buana. Dan selanjutnya setelah itu kita mengusulkan untuk disumpah, bukan disumpahin loh ya, bukan, diangkat sebagai advokat di pengadilan tinggi. Nah, di pengadilan tinggi ini berdasarkan domisili ya kan. Nah, setelah diangkat kita dapat
berita acara sumpah ini untuk sidang, dan kartu identitas kita sebagai advokat. Ini kartu ini diperpanjang, kalau ini enggak diperpanjang. Ini insya Allah seumur hidup. Nah, yang diperpanjang adalah kartu ini. Nah, jadi menurut saya, sepengalaman saya sampai hari ini menjadi advokat, hal-hal itu harus ditempuh. Jadi tidak semua orang yang bergelar sarjana hukum dia adalah advokat, gitu. Bukan. Kita harus menempuh itu, dan kita harus punya ini. Ini difungsikan untuk kita sidang. Kita masuk dalam ruang sidang itu harus pakai ini, gitu. Kalau enggak ya kita nggak diizinkan oleh majelis, kan gitu. Nah, jadi teman-teman sekarang jangan pernah menilai, atau mungkin bukan jangan ya, atau langsung menilai. Jangan langsung menilai seseorang yang memiliki gelar sarjana hukum itu adalah advokat. Jangan. Karena apa? Apakah nanti dalam setiap penanganannya dia bisa masuk ke sidang atau tidak? Biasanya kan kita ditanya. Sepengalaman saya selama beracara menjadi advokat, saya pasti selalu ditanya, di mana kantornya. Waktu saya masih mengikuti senior-senior, kantor saya di sana, kan gitu. Nah, untuk sekarang saya baru merintis mendirikan kantor atas nama diri saya sendiri. Nah, ketika ditanya di mana kantormu, kantor saya di sini. Nah, jadi teman-teman harus cermat ketika melihat seseorang itu advokat atau bukan. Nah, untuk penilaiannya sendiri, apakah semua orang bisa menerangkan secara hukum? Menurut saya bisa. Menurut saya bisa setiap orang menerangkan secara hukum. Misalkan seorang awam yang berpengalaman pernah menempuh proses-proses hukum, mengalami, dia bisa menerangkan, gitu. Tapi belum tentu bisa masuk ke dalam pengadilan misalkan, gitu. Untuk sidang itu belum tentu bisa. Artinya, ya kan, kita tidak menyalahkan atau menjelekkan setiap orang yang sudah bergelar sarjana hukum itu diklaim atau mengklaim tapi tidak punya hal ini terus menjadi advokat. Kita tidak. Tapi untuk para pencari keadilan bisa menilai atau memilih untuk tempat-tempat penyelesaiannya. Apabila ingin diselesaikan, mereka harus bisa bersidang seperti memiliki ini, gitu. Dan organisasinya tidak hanya Pradi, organisasinya ada KAI dan lain-lain, sekarang banyak, gitu. Nah, di situ perlu pemahaman. Jadi teman-teman juga jangan sampai salah menilai ketika profesi advokat itu hanya sarjana hukum. Tidak, kita banyak hal yang harus kita tempuh, kan gitu. Nah, dari situ coba saya minta kritik dan sarannya dari sahabat-sahabat YouTube tentang penjelasan saya bahwasan apa sih proses-proses advokat itu. Sekian dari saya. Terima kasih, selalu setia dengan channel saya. Tetap jaga kesehatan, patuhi aturan-aturan yang memang untuk menjaga diri dari pandemi COVID-19 ini.
tetap semangat, jangan lupa berdoa, dan tetap jaga diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.